Hai sahabat properti, hari ini saya akan bicara di Ishak Menjawab. Itu ada satu pertanyaan yang mengenai apa sih untung rugi membeli rumah dan apartemen. Ya, saya akan jawab sekarang langsung aja. Jadi kalau rumah itu apa sih yang menjadi benefitnya? Ya, itu pertama, kalau rumah itu mempunyai tanah yang eksklusif. Ya, jadi ada tanahnya nih, ya kan. Kalau apartemen, automatically tidak ada tanahnya, dan tanahnya itu adalah tanah bersama. Ya. Yang kedua, kalau misalnya masalah sertifikat, kalau rumah itu sertifikatnya adalah HGB atau hak milik. Ya. Kalau misalnya kalian pembeli itu sebagai perorangan, kita bisa tuh masih kemungkinan bisa mendapatkan hak milik. Ya. Sedangkan kalau apartemen, sertifikat kepemilikannya adalah hak milik atas satuan rumah susun. Ya, dari situ isinya itu ada besarnya net area, dan gitu common area-nya berapa, dan gitu tanah bersamanya berapa, itu ada di sertifikat. Ya, tapi tidak menjelaskan berapa besar sih tanah dari di mana apartemen itu berdiri. Ya, yang ketiga adalah kalau rumah itu biasanya itu lebih mudah dijual. Ya, bukan berarti apartemen itu sulit dijual, tapi lebih mudah menjual rumah ya dibandingkan apartemen. Kenapa sih lebih mudah menjual rumah daripada apartemen? Karena kalau rumah itu orang tuh lebih punya mindset, apalagi orang Indonesia itu masih punya mindset masih ada tanahnya. Sedangkan apartemen itu kan tidak ada tanahnya. Itu mindset orang, ya. Dan gitu biaya maintenance, ya. Kalau rumah sama apartemen itu biaya maintenance-nya gimana sih? Service charge untuk rumah itu namanya IPL, ya, iuran pengelolaan lingkungan, IPL. Itu jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya dengan service charge ya di apartemen. Ya. Cara ngitung service charge di apartemen itu cukup besar. Misalnya kita punya apartemen 100 meter, rata-rata kurang lebih 30.000 sampai 50.000 ya per meter persegi. Jadi bayangin kita punya apartemen luasnya 100 meter, itu kita bayar service charge itu kurang lebih antara 3 juta sampai 5 juta. Ya, kalau 30.000 tambah tinggi kelasnya apartemen atau tambah mewah atau tambah luxury apartemen itu, service charge-nya pun lebih mahal. Bahkan ada yang mencapai sampai per meter persegi itu 80.000 per meter persegi. Ya. Dan apalagi fasilitas kalau rumah pasti tidak lebih lengkap dibanding apartemen. Ini jeleknya nih rumah nih, ya. Kalau rumah itu biasanya fasilitasnya terbatas lingkungan. Kecuali kamu tinggal atau kita tinggal di rumah yang di lingkungan yang real estate yang cukup besar. Kalau apartemen, facilities pasti lebih lengkap dan integrated. Dan itu cara menghitung net areanya juga. Ini ada beda nih. Mungkin teman-teman agak curious ya. Kalau rumah itu yang kita dapat sertifikatnya itu adalah sertifikat atas tanah. Ya, besarnya rumah atau bangunan itu biasanya tercantum bukan dalam sertifikat, tapi tercantum dalam IMB kita. Sedangkan dihitungnya pun kalau rumah itu dasarnya dari net area, ya, dari net area kalau di IMB-nya net area. Tapi kalau misal apartemen yang tercantum itu besarnya adalah semi gross, bukan net area, ya. Dan tanahnya pun tidak ditulis gitu. Ya, jadi ngitung besarnya kalau rumah itu dari net area, ya. Dan besar yang hitung pun itu di sertifikat itu tanah, ya. Besarnya bangunan itu hanya tercantum di IMB. Sedangkan apartemen tercantumnya adalah semi gross area. Nanti saya akan jelaskan bedanya semi gross dan net area pada kesempatan yang lain, ya. Dan gitu lokasi juga ya. Lokasi rumah itu biasanya dibandingkan apartemen biasanya lebih strategis apartemen. Ini benefit apartemen nih. Ya, kalau rumah yang rumahnya benar-benar strategis di tengah kota ataupun di daerah-daerah yang prestigious, pasti otomatis harganya udah selangit. Ya, sedangkan apartemen di tempat yang prestigious dibandingkan punya rumah, ya pasti lebih murah apartemen. Dan
Kalau punya rumah pun lebih tidak praktis ya, karena kita harus ngurus sendiri semuanya. Kalau ada ini kita harus urus sendiri, bagian kebun kita harus isi ini urus sendiri. Sedangkan kalau apartemen lebih praktis ya. Jadi parkiran udah di parkir area bareng-bareng. Facility di manage oleh building management ya. Jadi itu plus minusnya kalau kita punya rumah dan apartemen. Nah, itu dari facility-nya. Dan saya mau tambahkan lagi dari segi investasi ya. Ada dua hal. Rumah ya dibandingkan apartemen ya, rental yield-nya atau return dari sewa dari rumah itu lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kita rental yield dari apartemen. Maksudnya apa? Saya pernah cerita di Ishak menjawab di yang sebelumnya, bahwa kalau punya apartemen itu rental yield yang kita bisa dapat itu kurang lebih antara 5-6%. Sedangkan rumah rental yield-nya itu kurang lebih antara 2-2,5%. Anggap aja 2%. Artinya apa? Kalau kita beli rumah dengan atau apartemen yang harganya 1M ya. Kalau kita beli rumah dengan 2%, artinya kita bisa punya kesempatan untuk menyewakan rumah itu 2% kali 1M, artinya 20 juta setahun. Ini setahun loh, bukan 1 bulan ya. Jadi ingat ya, cara ngitungnya adalah 2% dari harga rumah ya. Jadi yieldnya 2%, artinya 20 juta per tahun. Nah, kalau apartemen yieldnya itu lebih besar, antara 5-6%. Jadi kita punya kemungkinan untuk bisa menyewakan apartemen kita yang harganya 1 miliar itu kurang lebih antara 50 juta sampai 60 juta ya. Jadi itu kalau misalnya dari yield apartemen dengan rumah. Dan yang terakhir capital gain ya. Capital gain rumah. Nah, sekarang tadi saya katakan, saya balik dulu ke rental yield. Rental yield rumah kan lebih kecil ya dibandingkan apartemen. Jadi benefitnya beli rumah apa? Nah, ini capital gain atau kenaikan harga dari rumah itu biasanya lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan apartemen. Ya, rata-rata rumah itu kenaikan per tahun itu antara 10-20% per tahun. Ya, rata-rata katakan 10% saja. Kalau apartemen mungkin antara 5-10%. Jadi in total kurang lebih jatuhnya sama-sama aja. Jadi ketika kita punya keuntungan kan dari dari rental yield, sewa, dan plus capital gain. Jadi kalau dua-duanya dijumlahkan, kita bisa mendapatkan in average itu 15-20%. Ya, jadi itu kalau ditanya apa sih plus minus beli rumah dan apartemen ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Dan tetap kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih detail tadi masalah yield, masalah yang lain, nanti saya akan bahas di pertanyaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di Ishak Menjawab di next episode.